Guys, welcome back to channel Todopedia. Setelah di video-video sebelumnya, kita udah bahas banyak hal, mulai dari saham-saham yang bagus untuk investasi. Gue juga udah bagiin panduan gimana caranya lapor SPT untuk investasi saham. Dan kita juga udah ngebahas ya tentang harga wajar dari saham-saham perbankan besar. Nah, di video kali ini, gue mau share saham-saham apa aja sih yang gue beli dan gue jual dari 3 bulan terakhir. Dari akhir tahun 2025 sampai sekarang di bulan Maret 2026. Ya, jadi gue bakalan share ke kalian saham-saham apa aja yang gue beli dan juga gue jual dari beberapa bulan terakhir. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama konten-konten terbaru channel Todopedia yang berikutnya. Dan kalian juga bisa dapatkan produk digital Todopedia dengan masuk ke link.id/Todopedia. Atau teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia itu dengan masuk ke channel page Todopedia. Terus kalian masuk ke tab store. Ya, di situ teman-teman bisa dapetin produk digital Todopedia yang tentunya bisa kasih kalian insight dan ngebantuin investasi kalian. Dan teman-teman juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini teman-teman akan dapat extra benefit. Cara joinnya itu teman-teman langsung aja klik tombol join, tombol gabung yang ada di bagian bawah video. Nanti setelah kalian gabung, setelah kalian join, ya semua benefit membership Todopedia ini teman-teman bisa dapetin di channel page Todopedia, di playlist namanya itu konten khusus membership, deep analysis, dan juga artikel khusus member. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, jadi gue bakalan bahas ya saham-saham apa aja nih yang gue beli dan juga gue jual dari beberapa bulan terakhir. Ya, nah gue pengen untuk ngebahas saham-saham yang gue jual dulu. Ya, jadi gue akan share ke kalian ya saham-saham yang gue jual, gitu ya. Nah, disclaimer ya teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual saham ataupun beli saham ya. Ini cuman gue nge-share apa yang gue jual dan apa yang gue beli ya, tapi keputusan investasi itu ada di tangan kalian masing-masing, oke? Nah, saham-saham yang gue jual itu adalah saham ITMG, IPCC, dan juga BBNI. Jadi ada 3 saham yang gue jual ya dari sekitaran 3 bulan terakhir. Nah, untuk ITMG ya, itu gue jual hari ini banget ya, di tanggal 9 Maret 2026. Hari ini banget gue jual di 27.800 ya, profitnya itu sekitaran 25% ya. Dan untuk ITMG ini gua jual itu 20% dari total investasi ya. Jadi nggak semuanya, gue cuman jual sedikit doang, cuman 20% dari total modal investasi gua ya. Nah, terus untuk IPCC, nah IPCC ini udah gua lepas dari bulan Desember kemarin ya, teman-teman bisa lihat tanggalnya ya. Gua udah lepas IPCC dari bulan Desember kemarin ya, dapat profit 103%, jadi dapat bagger teman-teman ya. Nah, untuk IPCC ini juga gue nggak jual semuanya, tapi memang sebagian besar udah gue buang gitu ya. Jadi gue masih ada IPCC, tapi tinggal dikit. Ya, untuk IPCC gue masih ada, tapi tinggal dikit teman-teman ya. IPCC itu gue jual total itu 60% dari total investasi. Jadi kemarin pas harganya di 1.400, ya di 1.415, ya itu gue jual total itu 60% dari total modal investasi gue. Gitu ya. Nah, terus saham yang ketiga itu adalah saham BBNI. BBNI ini untungnya juga lumayan ya, 17%. Ya, dimana BBNI ini gue kemarin beli itu sekitaran bulan Oktober atau November ya. Gue jual sedikit aja ya, 33% dari total investasi, dan gue dapat profit itu 17%. Gitu ya. Jadi, saham-saham yang gue jual adalah ITMG, IPCC, sama BBNI. Nah, tapi ya bukan semuanya. Jadi gue cuman jual sebagian. Nah, ini adalah style investasi gue pribadi ya. Ini adalah style investasi dari Todopedia. Gue suka kalau jual saham itu ya jualnya sebagian-sebagian, nyicil-nyicil ya. Jadi kalau gue belinya nyicil, jualnya juga nyicil gitu ya. Gue lebih suka take profit itu parsial ya, pelan-pelan take profitnya, daripada gue take profit semuanya gitu ya. Gue nggak suka dengan prinsip take profit semuanya, kurang suka. Karena menurut gue ya, kadang-kadang bisa aja saham-saham itu naik lagi setelah gue take profit, dan gue pengen memanfaatkan itu ya. Jadi strategi gue untuk take profit itu adalah gue jualnya pelan-pelan, jadi nggak langsung semuanya. Nah, alasan kenapa gue jual 3 saham ini ya, ada 3 poin ya, teman-teman bisa lihat di bawah ya. Yang pertama itu gue ngelihat ada saham high dividend lain yang menarik gitu ya, jadi gue mau rotasi ya. Seperti yang gue udah jelasin di video-video sebelumnya ya, gue itu suka ngelakuin namanya rotasi saham. Jadi saham-saham yang profitnya itu
terutama untuk capital gain-nya ya, itu udah terlalu gede. Nah, saham-saham yang capital gain-nya udah terlalu gede, ya, itu akan gue jual sebagian, ya. Dan kalau gue ngelihat ada peluang di saham lain yang menarik, gitu ya, ada saham lain nih yang mungkin harganya lagi murah, ya, potensi dividennya gede, ya, bisnisnya juga bagus, ya, gue akan mindahin modal gue ke sana. Nah, itu yang gue sebut dengan rotasi saham. Ya, jadi gue suka rotasi saham dari saham-saham yang naiknya udah tinggi, ya, gue jual sebagian, gue rotasi modalnya ke saham-saham lain yang masih di bawah, tapi potensi dividennya gede. Ya, itu juga ciri khas dari Todopedia. Gue suka dengan rotasi saham. Ya, nah selain dari rotasi saham, gue memang pengen nambah cash di RDN, ya, karena gue ngeliat adanya sentimen perang ini ngebuat banyak ketidakpastian, teman-teman ya. Jadi bursa saham juga belakangan lagi turunnya cukup dalam, jadi gue mau nyiapin cash memang, nambah-nambah cash gue. Ya, nah selain untuk nambah cash, gue juga tentunya mau nambah income tipis-tipis, teman-teman ya. Jadi ya tentunya selain dari dividen, selain gue dapat passive income dari dividen, ya, gue juga pengen nambah income sedikit-sedikit lah dari capital gain gitu. Jadi supaya capital gainnya juga bisa kasih gue real profit gitu ya. Jadi bukan cuman floating profit, tapi bener-bener profit yang direalisasiin gitu ya. Jadi gue pengen nambah income tipis-tipis. Tapi sekali lagi ya, nggak gue jual semuanya. Ya, saham-sahamnya ini nggak gue jual semuanya. Ya, gue masih, mungkin sebagian masih akan gue hold untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Terutama BBNI. BBNI ini gue jual 33%, artinya masih ada 67% ya yang masih gue pegang. Dan rencananya memang gue akan hold untuk jangka panjang gitu ya. Untuk ITMG, IPCC juga sama. Ya, ITMG ini high dividend, IPCC juga cukup high dividend, BBNI juga high dividend gitu ya. Jadi gue tetap pegang saham-saham ini karena gue ngelihat fundamentalnya, kinerja bisnisnya masih bagus ya. Dan ketiga saham ini ya, aksi korporasinya juga cukup bagus teman-teman. Mereka bukan cuman bagi dividen gede, tapi juga ngelakuin buyback juga. Nah, itu dia saham-saham yang gue jual dari 3 bulan terakhir sampai sekarang. Nah, hasil dari penjualan saham-saham ini, ya, sebagiannya itu gue keep cash untuk jaga-jaga kalau misalnya kedepannya itu ada opportunity di saham yang lain, gitu ya. Itu gue bisa dapetin opportunity-nya. Nah, tapi sebagian besarnya lagi, mayoritasnya itu gue investasiin lagi ke saham, supaya keuntungan gue itu bisa compounding. Jadi hasil dari penjualan saham-saham ini, hasil dari take profit, itu sebagian besarnya, mayoritasnya, itu gue investasiin lagi ke saham. Nah, itu yang bakalan kita bahas sekarang. Jadi kita bakalan bahas saham-saham apa aja yang gue beli dengan menggunakan hasil dari take profit saham-saham yang tadi. Ya, nah saham-saham yang gue beli itu adalah saham BBRI sama BMRI. Ini gue nambah ya, nambah muatan. Ya, terus ada saham Bevin. Bevin ini gue nambah banyak teman-teman ya, di sekitaran 670 sampai 695 sampai 700-an. Itu gue beli banyak ya. Terus untuk Pancabudi gue juga nambah. Dan untuk MSTI itu juga gue nambah di harga yang cukup bottom ya, di 1295 ya. Nah, untuk BBRI, BMRI sama Bevin ini sebenarnya kemarin itu gue beli dengan manfaatin crash dan trading hold IHSG untuk gue hunting saham-saham yang kinerjanya bagus, bisnisnya bagus, valuasinya juga murah, ya, dan dividennya gede untuk gue buy and hold untuk jangka panjang. Ya, dimana kemarin ketika IHSG itu crash, waktu pas ada isu MSCI, ya itu kan IHSG kan sampai trading hold teman-teman ya. Dan itu saham-saham perbankan, BBRI, BMRI itu turunnya jauh banget, sampai untuk BMRI itu sampai ke 4.100, untuk BBRI itu sampai sekitaran 3.300. Ya, nah, gue manfaatin momen itu untuk beli BBRI sama BMRI cukup banyak. Ya, meskipun nggak di bottom banget, kita bisa lihat di sini untuk BBRI di 3.400, untuk Bank Mandiri di 4.300 gitu ya. Nggak di bottom banget, tapi ya gue dapat di harga yang bawah gitu ya. Bevin juga sama, gue manfaatin momen crash kemarin, momen trading hold untuk gue beli Bevin, dan itu nominalnya gede teman-teman ya. Untuk Bevin ini gue beli di 670 sama 695 sama di 700-an juga. Ya, jadi sekitaran 700, terus gue beli lagi di 695, gue beli lagi di 670 gitu ya. Nah, terus untuk Pancabudi gue juga nambah. Nah, untuk Pancabudi sama Bevin ya, ini gue beli dengan menggunakan hasil dari take profit IPCC yang tadi gue bahas, keuntungannya beggar 103% ya. Jadi keuntungan dari IPCC ya, itu gue investasiin lagi ke Pancabudi sama Bevin. Dan untuk Bevin ini gue memang belinya banyak banget teman-teman ya. Untuk Bevin gue belinya banyak banget gitu ya. Nah, kenapa gue beli banyak untuk saham Bevin? Ya karena menurut gue Bevin ini kinerja bisnisnya bagus ya.
Dan Bevin ini bukan cuman kinerja bisnisnya bagus, tapi secara valuasi dia udah murah banget, dimana Bevin ini belakangan dia turunnya cukup dalam teman-teman ya, dari 900-an ke 700-an ya, sampai bahkan ke 670 waktu kemarin trading halt ya. Dan Bevin ini kinerjanya bagus, valuasinya murah, tapi nggak cuma itu aja. Bevin ini menurut gua dia ini adalah salah satu saham konglo ya. Bevin ini undernya grupnya Boy Tohir teman-teman ya. Nah, Bevin ini adalah salah satu saham konglo dengan aksi korporasi yang menarik. Jadi kombinasi antara kinerja bisnis yang bagus ya, valuasinya murah, dan aksi korporasinya menarik teman-teman. Dimana Bevin ini dia dividennya gede sekitaran 8-9%, ditambah Bevin ini juga ngelakuin buyback saham gitu ya. Jadi gue ngeliat aksi korporasinya menarik, dan gue ngeliat ada potensi keuntungan untuk investornya ya. Jadi kombinasi antara aksi korporasinya yang cukup menguntungkan, ditambah valuasinya murah, ditambah juga kinerjanya bagus, dan gue ngeliat ada potensi pertumbuhan bisnis gitu ya. Itu untuk Bevin. Nah, untuk BBRI dan BMRI ya, ini tentunya gue manfaatin crash dan trading halt dari IHSG kemarin. Tapi bukan cuma itu aja. Untuk BBRI sama BMRI gue beli untuk strategi long term dividend growth investing gitu ya. BBRI sama BMRI ini menurut gue masih punya potensi pertumbuhan bisnis jangka panjang seiring dengan ekonomi Indonesia masih bertumbuh. Kalau ekonomi Indonesia masih bertumbuh, tentunya perbankan besar kayak BRI sama Mandiri itu juga masih punya potensi pertumbuhan untuk jangka panjang. Jadi gue ngelihat kalau BBRI sama BMRI ini punya potensi pertumbuhan jangka panjang yang bagus, ditambah dia juga bagi dividen dengan yield yang gede. Jadi kombinasi antara potensi pertumbuhan yang cukup bagus dengan dividen yang gede gitu ya. Itu untuk BBRI sama BMRI. Nah, sedangkan untuk MSTI juga gue beli di harga yang cukup bawah teman-teman ya, di sekitaran 1295 ya. Nah, untuk MSTI ya, gue ngeliat kalau untuk jangka panjangnya ya, emiten jasa teknologi ini prospeknya cukup bagus ya, dimana MSTI ini dia melayani banyak klien, dan menurut gue seiring dengan teknologi ini semakin berkembang, tentu permintaan untuk jasa teknologinya MSTI ya, kayak cloud, AI, data center, cyber security ya, permintaan untuk jasa teknologi yang dimiliki sama MSTI ini kedepannya untuk jangka panjang menurut gue masih ada potensi untuk terus meningkat gitu ya. Jadi MSTI gue ngeliat ada potensi pertumbuhan jangka panjang gitu ya, dan memang gue pengen aja gitu nambah exposure ke sektor teknologi ya. Gue ngeliat teknologi ini potensi pertumbuhan jangka panjangnya itu cukup bagus teman-teman gitu ya. Jadi ini adalah saham-saham yang gue beli ya, BBRI, BMRI, Bevin, Pancabudi, dan MSTI. Dan yang paling besar nominalnya ya, secara nominal sebenarnya gue nggak gitu suka untuk nge-spill ya. Untuk nominal gue suka private aja, tapi yang paling besar nominalnya itu adalah pembelian saham Bevin teman-teman ya. Jadi Bevin ini memang gue beli banyak karena gue ngeliat ada potensi keuntungan yang cukup besar ke depannya gitu ya. Nah, jadi ini saham-saham yang gue beli, tapi sekali lagi teman-teman ya, disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham-saham ini ya. Ini gue cuman nge-share aja apa yang gue beli, dan tadi juga udah gue share apa yang gue jual, tapi keputusan investasi itu ada di tangan kalian masing-masing. Jadi overall saham-saham yang gue jual itu adalah IPCC, BBNI, sama ITMG. Tapi nggak gue jual semuanya ya, gue jualnya sebagian. Untuk IPCC itu gue jual sekitaran 60-65% dari total investasi. BBNI gue jual sekitaran 30-33% dari modal investasi. Dan untuk ITMG itu gue jual sekitaran 20-25% dari total investasi. Nah, sedangkan saham yang gue beli ya itu adalah saham Bevin. Bevin ini gue beli dengan nominal yang gede ya. Terus selain Bevin, gue juga beli saham BMRI sama saham BBRI dengan manfaatin momen trading halt, momen crash kemarin untuk beli dengan nominal yang lumayan gede dan di harga bawah juga. Terus gue juga beli saham Pancabudi dan saham MSTI yang di harga yang cukup murah juga gitu ya. Dan secara overall portofolio Todopedia per tahun 2026 dari yang investasinya paling besar nominalnya ke yang paling kecil, urutannya itu adalah Alibaba atau Baba yang pertama itu paling gede ya, dan memang untungnya juga puji Tuhan cukup besar sekitaran 70-80%. Terus ada saham BMRI sama BBRI ya, terus ada saham Bevin, BJBR, Pancabudi, Demas, BBNI, MSTI, ITMG, SPTO, dan IPCC. Dan kalau teman-teman perhatiin untuk saham-saham Indonya ini memang gua fokusin untuk dividen investing gitu ya. Jadi memang untuk investasi di saham-saham Indonesia ya, fokus gue ke depannya itu masih dividen investing untuk jangka panjang, long term dividen investing. Dimana dari dividen-dividen yang gue terima dari saham Indonesia ini,
ya, dividen tahunannya ditotalin semuanya itu puji Tuhannya udah bisa membiayai biaya hidup bulanan gua. Gitu ya. Jadi dividen tahunan yang gua terima ditotalin semua, ya, dan itu dibagi 12, ya, itu lebih besar daripada biaya hidup bulanan gua. Jadi bisa dibilang gua itu sudah financial freedom. Meskipun ya dividen yang gua terima setiap bulannya itu tentunya nggak sama. Ya, jadi kadang-kadang ada bulan tertentu yang gede, ada bulan tertentu yang kecil, gitu ya. Jadi nggak selalu dividennya sama nominalnya setiap bulan, ya. Tapi kalau misalnya kita rata-rata, ya, dividen tahunan itu kita totalin semua dari saham-saham ini, ya, kita totalin semuanya terus kita bagi 12, yang mana itu kita dapat dividen bulanan rata-rata. Nah, dividen bulanan rata-rata itu udah lebih besar nominalnya daripada biaya hidup bulanan gua, gitu ya. Jadi udah bisa ngebawa gue financial freedom. Makanya gue nggak terlalu banyak otak-atik untuk portofolio di saham Indonesia, gitu ya. Tapi tetap kedepannya bisa aja gue akan rotasi beberapa saham. Mungkin yang profitnya udah gede-gede, mungkin akan gue rotasi ke saham lain yang mungkin dividennya gede, ya, dan masih murah valuasinya, gitu ya. Dan bukan nggak mungkin juga kedepannya gue reinvestasi dividen yang gue terima itu ke saham-saham yang lebih ke tipenya itu lebih ke growth, teman-teman ya. Jadi dia nggak bagi dividen atau dividennya kecil tapi potensi capital gain-nya gede. Itu tidak menutup kemungkinan gue akan reinvestasi dividen-dividen gue ke saham-saham yang kayak gitu. Oke teman-teman, so itu dia saham-saham apa aja yang gue beli dan gue jual dari akhir tahun 2025 kemarin sampai di awal tahun 2026 ini. Nah, kalau kalian suka sama video ini, teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian bisa kasih support ke Todopedia dengan scan QR yang ada di bagian bawah, ya, supaya Todopedia kedepannya makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Sekali lagi gue bilang ya, disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, ya, jadi keputusan investasi itu tetap ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke? Kalau gitu, gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.